Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Eh, Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penggunaan aplikasi dalam penggunaan statistik atau aplikasi Microsoft Excel. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Christine Elizabeth Malau sebagai anggota atau sebagai pembaca materi, Dea Safira sebagai pembaca materi, M. Zakaria sebagai pembaca materi, dan Yosefina Yeni sebagai pembaca materi. Materi pertama akan dibacakan oleh Christine Elizabeth Malau. Kepada Christine, saya persilahkan. Baiklah. Slide selanjutnya. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya off cam karena sedang ada gangguan jaringan. Sini saya akan membacakan definisi Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan salah satu paket program dalam Microsoft Office yang berguna untuk pengolahan lembar kerja atau data yang disajikan dalam bentuk tabel berupa kolom dan baris. Microsoft Excel mampu melakukan perhitungan-perhitungan numerik, baik dengan operasi-operasi aritmatika biasa maupun dengan fungsi-fungsi matematika, termasuk fungsi-fungsi statistika sederhana atau statistik deskriptif. Dengan demikian, Microsoft Excel dapat digunakan untuk analisis data statistik, akan tetapi untuk keperluan analisis data statistik akan lebih rumit pemakaiannya. Fungsi-fungsi matematika dasar dan statistika atau built-in memerlukan perhitungan manual yang cukup panjang. Kemudian fungsi Microsoft Excel nomor 1 yaitu untuk membuat daftar laporan keuangan, nomor 2 pembuatan daftar hadir, nomor 3 melakukan operasi perhitungan seperti kali bagi dan mencari rata-rata pendapatan, yang 4 perhitungan kurs mata uang, 5 pembuatan grafik serta tabel, diagram batang, diagram garis serta diagram lingkaran, 6 membantu penyelesaian soal logika dan matematika, 7 untuk membuat penyajian data lebih tepat, rapi, serta akurat, dan yang terakhir nomor 8 melakukan perhitungan secara otomatis dengan menggunakan rumus serta logika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya sebelumnya perkenalkan nama saya Dea Safira. Saya akan melanjutkan materi mengenai cara pengoperasian Microsoft Excel dalam pengujian statistik. Di sini ada 3 poin, yaitu memanfaatkan fungsi-fungsi pada tools analysis toolpath, mengaktifkan analisis ADD-INS analysis toolpath, dan contoh penerapan pada statistik deskriptif. Yang pertama, manfaat fungsi-fungsi pada tools analysis toolpath. Memanfaatkan fungsi-fungsi pada tools analysis toolpath merupakan cara yang tepat apabila kita perlu mendevelop pengolahan data statistik yang kompleks. Kita dapat menghemat tenaga dan juga waktu ketika menggunakan fitur ciamik bawaan Excel ini. Dengan menyediakan data lengkap dengan parameternya untuk di setiap analisis dan alat tersebut menggunakan fungsi makroteknik atau statistik yang sesuai untuk menghitung dan menampilkan hasil dalam tabel output. Yang kedua, yaitu mengaktifkan analisis ADD-INS Analysis Toolpath. Sebelum mencoba fungsi-fungsi dari tools analysis toolpath, sekarang kita akan perlu untuk melakukan aktivasi atau analisis ADD-INS pada analisis toolpath. Pertama-tama klik tab file, lalu klik kategori Add In. Jika Anda menggunakan Excel 2007, klik tombol logo Microsoft Office, lalu klik opsi Excel. Selanjutnya, pada kotak Inactive atau Application Add-ins, pilih Analysis Toolpath, lalu klik Go. Kemudian, pada kotak Add-ins,
centang analisis, toolpath, dan klik OK. Kemudian yaitu contoh penerapan pada statistika deskriptif. Untuk menggunakan analisis toolpath untuk menghasilkan fungsi statistik deskriptif dalam pembuatan laporan statistik univariate untuk data dalam rentang input, menyediakan informasi tentang kecenderungan dan variabilitas utama data. Untuk mengaplikasikannya, kita bisa memilih menu data analisis, kemudian akan muncul banyak opsi, dan kita hanya perlu memilih opsi deskriptif, statistik, dan klik OK. Baiklah, demikian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya yang kelebihan dan kelemahan dari Microsoft Excel dalam pengujian statistik. Kelebihan dari Microsoft Excel dalam pengujian statistik dalam buku pengantar teknologi informasi, konsep dan teori karya Muhammad Sobri disebutkan jika Microsoft Excel memiliki beberapa kelebihan yang membuat penggunanya semakin mudah dalam memanfaatkan aplikasi ini. Kelebihan tersebut diantaranya membantu bentuk tampilannya yang mudah dikenali dan dijalankan, memiliki fitur untuk membuat grafik data, mampu menyimpan data cukup besar, cukup mudah dioperasikan dengan menggunakan rumus dan logika dalam Excel. Selain 4 kelebihan tersebut, Microsoft Excel juga memiliki kelebihan, yakni perorganisasian data yang lebih teratur, walaupun jumlahnya besar. Tidak hanya itu, olahan data dari aplikasi ini juga mudah digabungkan ke aplikasi Microsoft lainnya. Walaupun sejumlah kelebihan yang selalu memudah penggunanya, ternyata aplikasi ini juga memiliki beberapa kekurangan. Untuk operasi biaya aplikasi yang murah, guna membayar sejumlah biaya untuk bisa menggunakan aplikasi ini secara resmi. Nggak banyak untuk bisa memasukkan ke Microsoft, terlebih lagi jika data tersebut dalam jumlah yang banyak. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Zakaria. Silakan kepada Yosefina Yeni untuk membacakan materinya. Kepada Yosefina, saya persilakan. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai keakuratan Microsoft Excel dalam menganalisa uji statistik. Membuat analisis akurat dan berpengaruh dengan penting untuk membuat analisis data akurat untuk keputusan bisnis secara cepat ketika menangani perubahan. Dan analisis data yang efektif untuk memahami kebutuhan bisnis mendatang. Pastikan analisis fleksibel dan gunakan pivot untuk menjelajahi dan meringkas tampilan data yang berbeda dengan cepat. Dan buat grafik mini akan bersyarat untuk menyoroti wawasan atau area yang diminati. Gunakan alat analisis bagaimana jika untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perubahan sumber daya dapat berdampak bagi keseluruhan bisnis dan menggunakan fitur perkiraan untuk memperkirakan pertumbuhan di masa mendatang. Baik, itu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk para pembaca materi. Saya persilakan
jika ada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami. Silakan, Asian, oke? Saya persilakan kepada Saudara Wulan Sapitri untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih moderator. Sebelum kami perkenalkan, nama saya Wulan Sapitri dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok ini. Sebutkan tipe-tipe data dalam Excel dan jelaskan. Terima kasih kepada Wulan Sapitri dan jangan lupa untuk mencatat soalnya atau pertanyaannya di kolom chat. Selanjutnya, dipersilakan kepada Saudara MZK untuk memberikan pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya M. Zikri dengan NIM C1B021056. Di sini saya ingin bertanya, di dalam aplikasi Microsoft Excel dan aplikasi lainnya, tentu kita tidak asing dengan Save dan Save As. Coba Anda jelaskan perbedaan antara Save dan Save As. Terima kasih kepada Saudara Zikri dan jangan lupa untuk mencatat pertanyaannya di kolom chat. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Ani Asmayani untuk memberikan pertanyaannya. Baiklah, perkenalkan nama saya Ani Asmayani dengan NIM C1B021046. Di sini saya akan bertanya, bagaimana membedakan rumus menggunakan tanda koma atau titik tanda koma? Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan kami persilakan kepada Saudari Meliani untuk memberikan pertanyaannya kepada kelompok saya. Baiklah, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, saya Meliani dari kelompok 2 ingin bertanya. Tuliskan rumus dan vocab serta apa perbedaannya. Sekian, terima kasih. Pertanyaan terakhir yaitu kami persilakan kepada Saudari Dias Lutfiana. Baiklah, perkenalkan nama saya Dias Lutfiana Arniati. Di sini saya ingin bertanya apa fungsi dari rumus value pada Excel. Berikan kami sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Dan kami tutup sesi tanya jawabnya. Kami tutup sesi pertanyaannya karena sudah pas dengan 5 pertanyaan. Mohon ditunggu ya. Terima kasih kepada para penanya yang telah memberikan waktu bagi kelompok kami untuk mencari jawaban dari pertanyaan kalian. Dan jawab pertanyaan dari siapa? Dipersilakan kepada teman anggota saya yang sudah mencari jawaban dia untuk memberikan jawabannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dias. Apa fungsi rumus value pada Excel? Jawabannya, rumus value pada intinya akan sering digunakan pada penulisan rumus lookup seperti lookup dan lookup, tetapi tidak menutup kemungkinan digunakan juga pada rumus if. Fungsi utama dari rumus ini adalah berupa data yang digunakan seperti left and mid. Contohnya VLOOKUP atau value left B2 atau 1 garis mid dalam kurung T underscore acuan, 2. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
dari Dias, apa fungsi rumus value pada Excel? Jawabannya, rumus value pada intinya akan sering digunakan pada penulisan rumus lookup seperti lookup dan VLOOKUP. Tetapi tidak menutupi kemungkinan digunakan juga pada rumus IF. Fungsi utama dari rumus ini adalah merubah data karakter menjadi numerik. Biasanya digunakan dengan rumus fungsi teks seperti left, right, and mid. Contohnya, VLOOKUP, buka kurung value, buka kurung left, buka kurung B, garis bawah, acuan, 2,0, tutup kurung. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zakaria yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan Dias. Bagaimana Saudari Dias? Apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Zakaria atau ada tambahan? Enggak, mungkin cukup. Saya sangat puas. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan jawaban dari pertanyaannya Wulan Sapitri, yaitu sebutkan tipe-tipe data dalam Excel dan jelaskan. Nah, tipe-tipe data dalam Excel ada 4. Yang pertama, angka. Angka terdiri dari angka 0 sampai 9. Contohnya 081. Yang kedua, huruf. Huruf terdiri dari huruf A sampai Z. Contohnya seperti pygmy. Yang ketiga, yaitu karakter. Karakter merupakan segala sesuatu yang bisa diketikkan di keyboard. Kita sebut karakter. Contohnya A13 Jaya. Yang keempat, rumus. Rumus berupa formula atau fungsi seperti contohnya 5 ditambah 7 dengan ciri khas selalu diawali tanda sama dengan. Bagaimana Saudari Wulan Sapitri? Apakah sudah pas dengan jawaban saya atau ada yang kurang jelas? Sudah pas, terima kasih Aneta jawabannya. Oke, sama-sama. Selanjutnya saya persilakan kepada teman anggota saya untuk menjawab pertanyaan dari M. Zikri. Baiklah, perkenalkan nama saya Dea Safira. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Zikri, yaitu pertanyaannya apa perbedaan SEP dan SEP-AS. Tentunya kita tidak asing dengan kata SEP dan SEP-AS pada aplikasi Microsoft. Pertama-tama kita akan melakukan penyimpanan, kita tentunya akan mengetahui apa itu SEP dan SEP-AS, yang mana tujuannya sama, yaitu untuk menyimpan file. Maka SEP dan AS berfungsi menyimpan lembar kerja berupa file yang telah kita buat. Namun SEP dan SEP-AS ini baru terlihat berbeda ketika kita melakukan penyimpanan kali kedua. Jika SEP, maka dia tidak terjadi apa-apa. Namun, secara sistem sudah tersimpan. Sedangkan SEP-AS akan memunculkan kontak dialog SEP-AS. Dapat disimpulkan pada intinya SEP atau bisa dilakukan dengan Ctrl S, yaitu menyimpan dengan nama dan tempat yang sama. Sedangkan SEP-AS atau bisa dilakukan dengan F12, yaitu menyimpan dengan nama atau tempat yang berbeda. Baik, sekian jawaban saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dea yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Zikri. Bagaimana Saudara Zikri? Apakah dari jawaban dia sudah pas dan sudah jelas atau ada yang perlu diulang atau kurang? Baik, terima kasih sudah jelas. Oke, sama-sama. Selanjutnya saya persilakan kepada teman anggota saya untuk menjawab pertanyaan dari Ani. Saya persilakan kepada Yosefina. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Ani dengan pertanyaan, bagaimana membedakan rumus menggunakan tanda koma atau titik koma?
Ini tergantung pada settingan komputer. Biasanya pertama kali kita mengetikkan rumus seperti if, maka di bawah akan muncul semacam primitif untuk membedakan apakah kita harus menggunakan koma atau titik koma. Jika settingan komputer kita Indonesia, maka kita harus menggunakan titik koma. Dan ketika settingan komputer kita adalah English, maka kita harus menggunakan koma. Baik, itu sedikit jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yosefina yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Ani. Bagaimana Saudari Ani, apakah sudah pas jawabannya atau masih ada yang kurang jelas? Iya, cukup puas dan sudah dimengerti. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Meliani. Sebenarnya yang seharusnya menjawab itu Christine Elizabeth, tapi ada kendala sinyal, jadi saya membantunya. Pertanyaan dari Meliani, tuliskan rumus IF dan FLOCUP, serta apa perbedaannya. IF atau sel acuan nilai benar dan nilai salah. FLOCUP adalah sel acuan tabel dan kolom indeks. Ketika kita mengerjakan rumus IF, tidak memerlukan tabel bantu, sedangkan FLOCUP harus menggunakan tabel. Setelah itu tentang harus menggunakan tabel, sel acuan untuk IF wajib menggunakan operator matematika dengan kurang dari sedangkan FLOCUP tidak sekali. Jadi bagaimana kepada Saudari Meliani, atau apakah sudah puas atau masih ada yang kurang jelas? Sangat puas. Terima kasih, Aneta. Karena pertanyaan dan jawabannya sudah diberikan semua, saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi kelompok kami hari ini. Adalah Microsoft Excel merupakan program aplikasi handal yang dapat digunakan dalam menganalisis data eksperimen fisika. Program aplikasi yang ini relatif mudah digunakan dan didukung dengan fasilitas fungsi IM. Banyak data eksperimen fisika yang dapat dianalisis dengan bantuan program aplikasi Microsoft Excel. Berbagai perhitungan dapat dikerjakan secara cepat dan mudah dengan memanfaatkan fasilitas fungsi internal di dalam program aplikasi itu. Fasilitas grafis dapat digunakan untuk analisis pencocokan garis atau kurva terjadi pada kumpulan data eksperimen. Pembaca masih dapat mengembangkan pemakaian Microsoft Excel dalam berbagai masalah lainnya, misalnya interpolasi, solusi persamaan tunggal, solusi sekumpulan persamaan secara simultan, penentuan integral secara numerik, solusi optimasi, dan sebagainya. Itu tadi adalah pemaparan dari presentasi hasil kerja kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada para penanya dan teman anggota saya yang telah menyempatkan waktu pada Zoom ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan kata, ataupun kata yang kurang berkenan untuk kalian semua. Saya mohon maaf sekali lagi dan saya akhiri dan menutup presentasi kita hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.